Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli wong cilik bersama dengan Bang Sudi, advokat muda. Bang Sudi, kalau dari pertanggungjawaban advokat dalam perlindungan hukum klien itu apa aja sih Bang yang memenuhi kriterianya ya? Iya. Yang pertama, kita tadi ya, dia kronologi perkara itu harus kemudian dipertanggungjawabkan oleh klien. Jadi kita sebatas kemudian kronologi yang disampaikan dan diakui di hadapan kita sebagai pengacara. Yang kedua, kami juga sebagai advokat punya hak imunitas, Mbak Agnes. Jadi kami tidak boleh dituntut secara perkara, ya, secara hukum, ketika kami menjalankan tugas sebagai advokat. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita bicara keras untuk membela, bicara perjuangan klien kita bilang ini dan itu ya, yang penting sesuai dengan norma hukum kita tidak boleh dituntut secara hukum, dan itu dijamin oleh undang-undang advokat. Nah, untuk pertanggungjawaban klien kita tadi saya sudah sampaikan Mbak Agnes bahwa sejak saya tanda tangan surat kuasa, sejak itu pula kami mengikatkan tanggung jawab kepada klien. Jadi apa kemudian permasalahan hukum yang ditangani oleh advokat itu harus kemudian dikonfirmasi kepada klien. Jadi fakta hukumnya yang terbuka di pengadilan seperti ini misalnya. Bapak melakukan ini, ketika dikonfirmasi seperti ini. Nah, itu penggalian keterangan-keterangan itu kan bisa berubah ya di tengah jalan proses permasalahan bisa hukumnya. ya, bisa saja seperti itu. Nah, ketika hal seperti itu, kita punya tugas sebagai advokat untuk mengingatkan bahwa klien kita harus jujur. Dengan kejujuran itu kemudian baru kita cari hal-hal yang meringankan dia. Nah, ketika sudah tanda tangan surat kuasa, kita kan punya hubungan ya, hak dan kewajiban. Ini sama seperti dua pihak yang mengkontrakkan diri dalam suatu ikatan perjanjian. Nah, tetapi itu juga dijamin bagi klien ketika dia merasa memiliki ketidakcocokan dengan advokatnya. Misalnya katakanlah untuk hal-hal tertentu dia tidak cocok dengan advokatnya, maka diberikan kebebasan untuk mencabut surat kuasanya terhadap advokat tersebut. Jadi bisa mengganti. Bisa. Jadi misalnya klien tidak cocok ya, merasa kurang pas ya dengan advokat yang satu, padahal dia surat kuasa, dia bisa cabut surat kuasa itu. Tetapi dengan catatan yang mengambil bukan dalam hal advokat lain gitu loh. Jadi misalnya surat kuasanya masih dengan saya, advokat lain sudah tanda tangan lagi dengan surat kuasa lain. Harus dicabut dulu. Diselesaikan terlebih dahulu. Iya, itu bicara tentang kode etik sesama advokat. Jadi tidak boleh dari satu klien ada dua advokat yang dikuasakan ketika belum dicabut seperti itu. Jadi hak-hak itu ya yang menjamin perlindungan klien dan perlindungan advokat untuk menjalankan tugas supaya kemudian sama-sama merasa punya tanggung jawab seperti itu. Tapi kalau advokat sendiri, misalnya ada kasus, itu melihat peluang juga nggak sih Bang? Peluang keberhasilan di persidangan? Ya tentu kalau banyak ya belajar dari senior-senior. Kita dari awal juga makanya kita gali sedini mungkin keterangan kan kita untuk memperhatikan apakah kemudian ini kasus kita menangkan atau seperti apa. Tapi tentu saya sebagai advokat punya kode etik untuk tidak menjanjikan kemenangan, Mbak Agnes. Kami di advokat tidak boleh, misalnya Mbak Agnes gitu kan punya surat kuasa ke kita gitu kan ke advokat, lalu saya katakan Mbak Agnes ini kita janjikan bahwa Mbak Agnes menang dan Mbak Agnes harus pakai kita. Pokoknya gak bakal kena denda, iya kita pastikan, kita pastikan Mbak Agnes tidak bersalah. Tidak seperti itu. Itu bisa kita melanggar kode etik. Yang bisa kita sampaikan kepada klien adalah fakta hukum yang kita dapatkan seperti ini, regulasinya seperti ini. Nah, berdasarkan regulasi ini, menurut hemat kami, Mbak Agnes tidak bersalah. Nah, kalau Mbak Agnes percaya dengan kami bantu dalam proses pengadilan. Seperti itu. Jadi, kalau bicara tentang perbandingan dengan case lain, peluang-peluang, misalnya mungkin ada kasus-kasus yang mencuri perhatian publik ya Mbak Agnes, tentu banyak dan ya. tergolong berat banget. Iya, dan tergolong berat. Katakanlah misalnya kemarin kasus Sambo, misalnya seperti itu ya. Itu kan kayaknya berat banget ya pengacaranya ya. Itu berat banget dan kemudian semua orang fokusnya ke situ. Di semua media sosial bahas Sambo dan Brigadir J dan lain sebagainya. Bicara tentang pengacaranya.
Nah, itu bicara tentang jam terbang, bicara juga tentang pengenalan diri seorang advokat tersebut. Nah, tentu itu menjadi concern bagi dia. Bayangkan Mbak Agnes, kalau dia berhasil mengungkap kasus besar, itu menjadi jam terbang seorang advokat untuk memberikan keterangan bagi orang-orang hebat lainnya yang kemudian percaya kepada. Dan juga effort bagi mereka juga. Iya, effort bagi mereka untuk kemudian serius menangani perkara itu. Bukan berarti perkara yang kecil-kecil ini kemudian tidak ditangani secara serius. Itu kembali lagi kepada personnya, seperti itu, Mbak. Pernah nggak sih Bang Sudi nangani kasus yang menurut Abang berat banget nih kayaknya ya? Perlu bimbingan dari senior juga nih kayaknya. Ya, kalau sampai sejauh ini saya mendapatkan kasus peninjauan kembali. Jadi kasus peninjauan kembali itu kalau kami dihukum, Mbak Agnes, ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Tapi di luar itu, ketika dia tetap dikatakan bersalah, ada satu hak lagi upaya hukum, namanya upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Saya mendapatkan kepercayaan dari klien hari ini, dan di luar provinsi. Saya mendapatkan itu menjadi hal yang baru bagi saya. Tentu saya harus komunikasi dengan senior untuk minta keterangan, paling tidak seperti apa pertimbangan hukumnya, memori kasasinya seperti apa, sebelum kita pastikan dengan klien memori kasasi Bapak layak untuk kita teruskan di Mahkamah Agung. Seperti itu. Berarti putusan itu bisa berubah di Mahkamah Agung? Bisa berubah tergantung dengan syarat-syaratnya. Misalnya kalau tadi upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali, satu, adanya novum atau alat bukti baru. Jadi kalau mungkin misalnya sejak putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung kemarin tidak ada muncul alat bukti karena sesuatu hal, misalnya ya, perkara ini berat sekali, perkara ini di-backingi oleh orang yang hebat sekali, lalu kemudian setelah backingnya tidak punya jabatan, ini terungkap misalnya ya, maka ada upaya hukum luar biasa, apakah mampu membuktikan novum, alat bukti baru. Yang kedua, kalau kemudian secara ditelaah, nah tadi ada kehilafan hakim yang bisa dibuktikan dalam peninjauan kembalinya, maka bisa berubah seperti itu, Mbak Agnes. Putusan itu bisa nggak sih Bang diubah berdasarkan dari profesi, mungkin mereka punya jabatan dan sebagainya, bisa dilobi-lobi nggak sih? Nah, untuk hal yang seperti itu idealnya tidak. Tapi fakta di lapangan kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau kemungkinan terjadi. Tapi saya ingin sampaikan, Mbak Agnes, bahwa konstitusi kita menjamin itu, bahwa segala warga negara memiliki kesamaan kedudukan di mata hukum. Jadi equality before the law. Tidak boleh kemudian membeda-bedakan. Dan hari ini banyak ya kasus kita boleh kemudian berbangga dan optimis dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Katakanlah Sambo, kemudian Teddy Minahasa, misalnya saya sebut nama, ini orang yang berpengaruh di institusi aparat penegak hukum, tapi kita proses dengan proses hukum yang kemudian sesuai hukum acara. Jadi itu mengindikasikan pembelajaran bagi siapapun bahwa tidak boleh karena aparat, dia punya pangkat, dia punya kuasa, sok kebal hukum, tidak ada. Kita bicara proses hukum, semua masyarakat sama di mata hukum, seperti itu. Semua masyarakat sama di mata hukum. Sama di mata hukum. Jadi kalau dia salah, dia harus mendapatkan hukuman. Jadi kalau dia melakukan kesalahan atas tanggung jawabnya, dia harus kemudian mendapatkan perlakuan yang sama juga dengan sesuai hukum acara yang ada. Tapi stigma itu kayaknya belum bisa diterima sama masyarakat. Oleh karena itu, Mbak Agnes, dia harus didampingi oleh advokat, gitu. Dan pilih advokat yang punya nilai dan punya hati untuk menaruh kepada seluruh masyarakat itu. Katakanlah saya misalnya, Mbak Agnes, ditunjuk untuk jadi lawyernya Sambo dulu misalnya, tentu saya akan semangat. Tapi pertanyaannya, ketika pengacara itu diberikan tanggung jawab untuk membela pemulung yang kemudian tidak berbayar, apakah sama? Kami Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia menggagas itu, dan itu kita mulai dari diri kita sendiri, seperti itu, Mbak Agnes. Mulia sekali makanya ya. Iya, seperti itu, Mbak Agnes. Berarti memang kalau penting nggak sih advokat ini berintegritas ya dan juga profesional dalam menjalankan tugasnya, sangat penting berarti Bang ya? Sangat penting, karena itulah kemudian dikatakan dia officium nobile. Kalau dia hanya membela yang berbayar, dia tidak officium nobile. Dia tidak profesi yang mulia. Tapi kenapa dikatakan profesi yang mulia? Karena dia membela yang tidak berbayar pun. Kalau jaksa, maaf katakanlah misalnya dia melakukan tugasnya, dia punya gaji itu dari tiap bulan dari negara. Hakim dia memutus berapa perkara, dia punya gaji itu dijamin oleh negara, dia punya fasilitas. Semakin tinggi pangkatnya dia punya mobil dinas dan lain sebagainya. Kalau kita tidak, kita ini bicara tentang profesionalisme karir, bicara profesionalisme tugas. Klien yang membayar kita, bayarnya dengan apa? Kalau dia punya uang, dia bayar pakai uang. Kalau dia tidak punya uang, paling tidak ucapan terima kasih dan doa. Seperti itu, Mbak Agnes. Yang penting dia kemudian
memenuhi syarat-syaratnya seperti yang saya katakan tadi. Makanya saya katakan tadi Mbak Agnes, tidak semua orang yang punya keterpanggilan untuk melaksanakan tugas seperti ini. Berarti ada nggak sih resiko-resiko sebagai advokat atau pengacara ini kalau misalnya punya klien yang memang emosinya tinggi dan sebagainya gitu? Paling tidak secara sederhana, kalau dia tidak mampu, paling tidak kita harus siap keluar biaya sendiri nih Mbak Agnes, ya kan? Yang kedua, kalau dia berbayar, dia merasa punya kuasa, dia mau atur-atur kita. Kami punya kode etik bahwa tidak boleh klien mengatur advokat. Walaupun advokat banyak mau mungkin diatur oleh kliennya. Kenapa? Ini bicara uang misalnya, bicara untuk yang penting saya dibayar. Kami berani bayar sekian. Kami berani bayar sekian. Yang penting diskenariokan, acaranya seperti ini, faktanya dibawa seperti ini. Nah, ini kembali kepada person advokat masing-masing. Apakah dia mau menjunjung tinggi kode etik atau tidak? Makanya tadi Mbak Agnes benar tadi bilangnya, penting integritas seorang advokat. Jadi saya selalu mengatakan, di kantor kami ada beberapa advokat muda misalnya, saya selalu mengatakan bahwa jangan mau klien mengatur advokat. Faktanya silahkan dia sampaikan, penanganan hukumnya kita yang atur. Kenapa? Karena tidak boleh kemudian klien yang kemudian mengatur advokat sesuai kehendaknya, sesuai maunya. Kenapa? Bisa jadi itu tidak sesuai dengan hukum. Seperti itu. Oke, Bang Sudi, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu peduli wong cilik. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.